Salam sehat, bugar, dan produktif. Kami mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga diri dan keluarga Anda dari wabah virus corona 19. Walaupun sudah new normal, akan tetapi kita tetap waspada agar kita semua terhindar dan tidak menularkan virus corona 19. Gejala klinis virus corona 19 yang pertama, demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Jaga diri dan keluarga Anda dari wabah virus corona 19 dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Biasakan selalu cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, minum air mineral minimal 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Jauhi kebiasaan merokok dan selalu gunakan masker agar kita semua terhindar dan tidak menularkan virus corona 19 dan virus-virus lainnya. Kenali hipertensi untuk penanganan lebih cepat. Hipertensi adalah keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu tekanan sistoliknya 140 dan diastoliknya 90. Penanganan pertama penyakit hipertensi. Yang pertama, tariklah nafas dalam-dalam dan embuskan agar Anda tidak kekurangan oksigen dan merasa lebih tenang. Yang kedua, jika berada di lingkungan yang membuat stres, beranjaklah dari situ, pergilah ke lingkungan yang membuat lebih rileks. Jika hidung Anda berdarah, letakkan air dingin atau es batu di dahi untuk menghentikan mimisan. Yang keempat, konsumsi minuman yang mengandung kadar kalium tinggi untuk mengimbangi tingginya kadar natrium dalam tubuh agar tekanan darah menurun, misalnya jus buah tanpa garam. Cara pencegahan yang pertama, di samping penanganan pertama bagi penderita hipertensi tadi, makanlah makanan yang sehat, seimbang, dan kurangi asupan garam. Kurangi berat badan jika kegemukan atau obesitas. Minum air putih yang banyak setiap hari, dan jangan lupa sempatkan berolahraga setidaknya 2,5 jam setiap minggunya. Jangan merokok dan batasi konsumsi alkohol. Gejala hipertensi ringan: sakit kepala, jantung berdebar, telinga berdenging, gelisah, mimisan, muntah, mudah lelah, dan penglihatan kabur. Berat badan menurun. Gejala hipertensi berat yang pertama, penurunan kesadaran, jantung koroner, gangguan fungsi gerak, dan dapat menyebabkan kematian. Faktor penyebab hipertensi
Yang pertama, stres, obesitas, kurang olahraga, merokok, alkohol, dan penyakit ginjal. Sekian dan terima kasih. Berikut ini kami sampaikan cara untuk menjaga diri dan keluarga dari virus corona dengan melakukan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Makanlah makanan dengan gizi yang seimbang. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Biasakan selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jaga kebersihan lingkungan. Minum air mineral minimal 8 gelas per hari. Makan makanan yang dimasak sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Jauhi kebiasaan merokok. Gunakan masker dan jangan lupa berdoa untuk kesehatan keluarga. Pencegahan dini terhadap virus corona atau COVID-19 mengingat semakin meningkatnya kasus COVID-19 di kota Pontianak. Biasakan cek kesehatan secara rutin di fasilitas-fasilitas kesehatan. Selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan alat-alat perlindungan diri seperti masker dan hand sanitizer agar dengan mudah dipakai pada saat diperlukan. Kami ingatkan kembali, saat ini kasus corona terjadi peningkatan untuk di kota Pontianak. Oleh karena itu, tingkatkan kewaspadaan saat keluar rumah, gunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Bawa hand sanitizer, dan ingat ketika pulang ke rumah segera ganti baju dan mandi atau membersihkan diri. Sekali lagi kami ingatkan, dikarenakan adanya tambahan kasus COVID-19 di kota Pontianak, oleh karena itu kami menghimbau agar Bapak Ibu sekalian apabila keluar rumah untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jangan lupa untuk membersihkan diri setiap pulang dari bepergian. Terima kasih. Berikut ini kami sampaikan gejala klinis dari COVID-19, yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Apabila ada gejala seperti ini, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Gejala klinis dari COVID-19 yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Apabila menemukan gejala seperti ini, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Etika batuk saat Anda batuk dan bersin. Pengertian batuk yang pertama yaitu batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh pernafasan dan merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan. Apa yang dimaksud dengan etika batuk, Bapak Ibu semuanya? Etika batuk adalah tata cara batuk yang benar dan baik dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju.
Jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menularkan ke orang lain. Batuk dapat menyebabkan rasa lelah, gangguan tidur, suara serak, dan mengganggu pernafasan atau sesak nafas. Etika batuk dan bersin. Yang pertama, tutup mulut dan hidung. Yang kedua, buang ke tempat sampah. Yang ketiga, tutupi mulut dengan lengan bagian atas. Lindungi diri saat batuk atau bersin. Rajin cuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan selalu menggunakan masker agar batuk Anda tidak menularkan ke orang lain. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat di rumah masing-masing. Yang pertama, makan dengan gizi seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Biasakan selalu cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, minum air mineral minimal 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Jauhi kebiasaan merokok, selalu menggunakan masker agar tidak tertular dan tidak menularkan virus tersebut. Bisa ke depan lewat dulu. Tak bisa kayaknya. Kan pasir gitu. Pas kurang ngejar kayaknya. Kurang ngejar kayaknya. Tak bisa. Sayangnya agak remang tuh untuk dan kayak gitu semaknya. Oh bang. Wah, itu saya banyak. Masih ada lagi nggak ininya? Kalau ada, artinya minta gitu. Nggak ada. Nggak ada karena Ah. penyuluhan belum ada jadwalnya bagi masker. Kita turun nggak ada penyuluhan soal bagi masker. Kita nyampaikan edukasi pembelajaran tentang COVID aja. Karena penyakit-penyakit Sama lainnya juga penyakit-penyakit sih. yang lain. Mungkin nanti kalau ada program itu mungkin ada nanti. Cuman belum ada arahan kan kita jadi. Belum ada arahan belum juga ada bagi arahan masker. dari atasan kita. Ini kalau ini pengetesnya ada, Untuk ngetes apa? tes COVID-nya ada. Oh, enggak ada. Nggak ada. Cuman Kita nyampaikan informasi ya. edukasi ya gitu, Bang. Informasi edukasi tentang bahayanya COVID. Ya, biar orang di rumah tuh tahu gitu nanti kalau keluar pakai masker. Kalau saya muter gini sih pakai ini sih pengap sih. Iya sih emang. Enggak kalau bapaknya sendiri enggak ketemu orang ramai enggak apa-apa dibuka karena kan lagi kayak sepeda. Tapi kalau ketemu orang tuh harus Tapi dipakai. kalau ketemu orang harus dipakai. Takutnya orang yang ketemu dengan bapak tuh mungkin lagi sakit. Kita kan nggak atau tahu apa. dia entah ada bawa virus apa enggak. Kalau cuman bersepeda sini kayak gini sepi sih enggak apa sih dibuka. Saya sih ada yang ini mau rapid test orang tuh nggak tahu jadi kenanya. Kalau rapid ke rumah Dia sakit. pernah Rumah sakit. Oke. Gitu. Itu pernah dari luar kota nggak, Pak? Pernah, dua-duanya pernah. Dari mana sebelumnya? Yang satu dari Surabaya, yang satu Oh dari iyalah harus tuh. Ya memang luar harus Pontianak. biasanya kalau udah dari luar kota, apalagi Surabaya, Pak. Di daerah Surabaya itu zonanya agak hitam. Hitam, dah Jadi hitam. memang penularan COVID-nya tuh memang dia pun ngagak saya pun saya mundur
menurut Ya memang Udah periksa belum dia? dia waktu datang sini belum ada periksa ada. sebenarnya RT setempatnya lah. RT. RT setempatnya tak bergerak. Hah? RT setempatnya tak bergerak. Enggak bergerak. enggak ini ya setidaknya takutnya nantinya kita enggak tahu nih. Oke, dia kebal nih tubuhnya. Cuman nanti ketika ketemu dengan orang yang apa namanya kurang kebal daya tahan tubuhnya, dia membawa virus tapi dia kebal, tidak sampai sakit, tapi bisa menularkan ke yang tidak sakit nih di sebelahnya. Walaupun si bapak itu pernah bawa virus, tapi di dalam tubuhnya nih kebal nih, tidak sampai ada gejala sakit dan sebagainya. Karena kekebalan tadi kita tidak tahu nih, kita dekatan dengan mereka dengan beliau, kita bisa juga tertular pak kalau memang dia bisa membawa itu. Karena tak kita lebih baik kita mencegah pak daripada kita udah ketularan duluan kan. Kalau bisa RT setempat sama tokoh masyarakat di sini diajak itu orangnya untuk periksa rapid Atau di rumah sakit kan ada. isolasi mandiri gitu ya pak. Tapi dia nak isolasi dia malah keluar ya terus dia. Semoga ya ndak ada itunya pak. Kalau baru-baru ini ndak ada ya pak. Yang dalam waktu dekat ini enggak ada yang datang dari luar Kalbar. Ada? Nanti kalau misalnya ada warga bapak misalnya baru datang nih, atau dia pendatang yang misalnya dari Jawa Timur, Jakarta, itu boleh pak apa namanya bapak konfirmasi ke RT, RW, nanti bisa konfirmasi ke kami di puskesmas. Karena kan patut dicurigai walaupun dia tidak membawa virus, cuman kita tetap waspada, tetap disuruh isolasi minimal 2 minggu pak. Jadi setidaknya dia isolasi mandiri di rumah nih. Jadi kita memang harus tetap jaga betul-betul. Karena kemarin kita di Pontianak ada kasus baru Apa tuh pak? corona. Ada yang kena lagi. Ada yang kena kemarin, bahkan kemarin ada yang meninggal. Aman dah. Belum aman. Makanya Belum kalau aman. keluar pakai masker Pak, Makanya ya. sekarang ini walaupun new normal, kalau menurut warga kan kadang kita berpikiran normal itu ya udah normal hilang nggak ada. Tetapi itu kalau alhamdulillah sih kalau di Pontianak itu nggak terlalu ekstrim nambahnya. Kita di Pontianak nih zona hijau atau zona kuning? Masih kuning kuning sekarang. Kalau Jakarta kayaknya udah mau mulai diberlakukan PSBB lagi. Udah ada yang berlaku PSBB. Karena memang melonjaknya dalam 1 hari bisa, karena memang banyak. Di Pontianak pun gitu lah sekalian. Kita nih karena belum banyak yang swab, Kita ini makanya enggak belum banyak yang swab, makanya kita tetap waspada. Karena memang kita udah new normal nih, udah kemana-mana dah sekarang nih, udah boleh kemana ke sana ke sini dan sebagainya kan. Itu dia sih pak. Karena yang nama virus itu tuh kalau dia ada di di seseorang, dia tidak langsung bisa sakit orang itu. Kalau imun kekebalan tubuh dia lebih kuat, dia tidak bisa sakit. Tapi dia virus itu ada di dalam tubuh dia. Nah itu yang kita takutkan. Kalau dia berinteraksi dengan orang yang imunnya tidak kuat, nah sedangkan dia ada bawa virus itu, sedangkan dia kan tidak menunjukkan sakit, nanti kan bisa dipindah. ya karena imun dia kuat. Tapi virus itu ada dalam tubuh dia. Nah kalau dia berinteraksi dengan orang yang imunnya tidak kuat, orang itu bisa kena langsung sakit. Langsung jalan lagi ya. Iya. Oke, Pak kita jalan dulu ya pak, sambil ya pak. Iya. Oke. Iya. Oke, makasih ya, Pak. Iya, makasih ya. Kayaknya orang-orang ada di rumah sih kok gitu motornya. Orang nih kalau dibagi tuh masker kain baru iya, masker kain bisa dicuci. Salam sehat, bugar, dan produktif. Kami mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga diri dan keluarga Anda
dari virus corona dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan melakukan yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, biasakan selalu cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, minum air mineral minimal 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat, jauhi kebiasaan merokok, dan selalu menggunakan masker agar kita tidak tertular dan tidak menularkan virus corona 19. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Saatnya Indonesia bebas dari TBC, mulai dari sekarang, mulai dari kita semua. Komitmen bersama menuju Indonesia bebas dari TBC. Apa itu tuberkulosis atau TBC? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sebuah virus yang umumnya menyerang paru-paru sehingga membuat penderita mengalami kegagalan fungsi pernafasan. TBC bersifat menular dan mematikan. Penyebaran melalui udara, terutama pada pengidap batuk atau bersin, menyerang paru-paru dan bisa ke bagian lainnya. Gejala TBC yang pertama, dada nyeri, sakit untuk bernafas, batuk, berdahak berkepanjangan, demam saat malam hari. Cara penularan TBC yang pertama, kontak dengan pasien melalui udara sekitar, bersin dan batuk. Cara penularan yang kedua melalui cairan tubuh, baik darah, air liur dan keringat. Cara penularan yang ketiga menggunakan benda bersamaan, yaitu alat makan dan minum, handuk dan pakaian. Cara pencegahan penyakit TBC yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memberi jalur terbuka agar sinar matahari dan udara bisa memasuki ruangan. Yang ketiga, melakukan kegiatan olahraga dan aktivitas tubuh untuk menjaga kebugaran, menjemur kasur dan alas tidur secara teratur agar tidak lembab dan tidak merokok. Menjaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat di rumah saja. Caranya, makan makanan bergizi seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, biasakan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga kebersihan lingkungan, minum air mineral minimal 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Menjauhi kebiasaan merokok, menggunakan masker, dan jangan lupa berdoa untuk kesehatan kita semua. Terima kasih. Sini, udah belum? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Saigon menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk selalu menggunakan masker saat bepergian keluar rumah demi mencegah penularan virus COVID-19. Kemudian menjaga jarak
dan biasakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta membawa hand sanitizer saat bepergian kemanapun. Kami ulangi, protokol kesehatan dalam menghadapi masa new normal dengan kasus COVID yang mulai meningkat pada saat ini. Tetap gunakan masker saat bepergian kemanapun. Rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Usahakan untuk Sadar menghindari masyarakat untuk kerumunan kembali pakai masker dan yang menjaga masih kurang. jarak. Kurang hasil Dan survei. membersihkan diri Semenjak ini, setiap Anda semenjak pulang udah dari dilakukan new bepergian. normal kemarin tuh. Terima kasih. Ya, dengan Turun lah kan, Re. Waktu Di sebelum new pasar. normal kan banyak tuh Heeh. udah pakai masker. semenjak diberlakukan. Semenjak berlaku new normal mau kembali lagi mau anukan mereka tuh belum nampak. Di pasar dulu ada yang pakai masker. Pasar pedagang tuh bang, tak ada bang. Cuman pedagang jumlahnya sedikit. Makanya kemarin yang pakai masker banyak ya. Udah Re. enggak payah, Bang. Tinggal bang, di razia ya, didenda gitu, Bang. Susah-susah. Kayaknya di swab pun takut lah mereka. Kalau di swab tuh takut. Ya. Salam sehat, bugar dan produktif. Tinggal ini. Kami mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga diri dan keluarga Anda, untuk selalu sehat agar tidak rentan sakit dan tidak rentan penularan virus corona 19 dan virus lainnya. Berikut kami sampaikan 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, bersalin di tenaga kesehatan. Yang kedua, ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Bayi ditimbang di posyandu. Selalu cuci tangan pakai sabun. Aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Makan buah dan sayur. Tidak merokok. Menggunakan jamban yang sehat. Menggunakan air yang bersih dan memberantas jentik nyamuk di rumah agar tidak ada dan tidak terjadinya demam berdarah di rumah Bapak Ibu, karena kita semua harus waspada agar penularan dan penyebaran demam berdarah tidak terjadi di rumah Bapak Ibu semuanya. Tetap waspada, tetap melakukan, tetap menjaga kebersihan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kenali hipertensi untuk penanganan lebih cepat. Hipertensi adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah. Sistoliknya 140 dan diastoliknya 90. Biasa kita sebutnya 140/90. Faktor penyebab hipertensi. Yang pertama, stres, obesitas, kurangi olahraga, tidak merokok, alkohol, dan penyakit ginjal. Gejala hipertensi ringan: sakit kepala, jantung berdebar, telinga berdenging, gelisah, mimisan, muntah, mudah lelah, penglihatan kabur, dan berat badan menurun. Gejala hipertensi berat Bapak Ibu semuanya: penurunan kesadaran, jantung koroner, gangguan fungsi gerak, dapat menyebabkan kematian.
Cara pencegahan hipertensi atau darah tinggi. Yang pertama, makanlah makanan yang sehat, seimbang, dan kurangi asupan garam. Kurangi berat badan jika kegemukan atau obesitas. Minum air putih yang banyak setiap hari, dan jangan lupa sempatkan berolahraga setidaknya 2,5 jam setiap minggunya. Jangan merokok dan batasi mengkonsumsi alkohol. Untuk penanganan pertama, hipertensi. Tariklah nafas dalam-dalam dan embuskan agar tidak kekurangan oksigen. Yang kedua, jika berada di lingkungan yang membuat stres, pergilah ke lingkungan yang membuat lebih rileks, seperti taman atau kebun yang tidak bising. Jika hidung Anda berdarah, letakkan air dingin atau es batu di dahi untuk menghentikan mimisan tersebut. Konsumsi minuman yang mengandung kadar kalium tinggi untuk mengimbangi tingginya kadar natrium dalam tubuh agar tekanan darah menurun. Misalnya contohnya jus buah tanpa garam. Sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat